Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita jumpa lagi dalam renungan harian Embun Pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Firman Tuhan untuk kita dari Joel 3 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Gokobun anggur noma akka dolok di hati-hai, akka pahanan manjapalima di torna napu, akka batang aik ni juda nadung jungada abis be aik na, mardalan masada batang aik sian bagas ni Tuhan, jana aik na ruras hitim. Dalam bahasa Indonesia, pada waktu itu akan terjadi bahwa gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, bukit-bukit akan mengalirkan susu, dan segala sungai Yuda akan mengalirkan air. Mata air akan terbit dari rumah Tuhan dan akan membasahi lembah Sitim. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kehidupan ini akan terasa gersang ketika kita menjauh daripada Tuhan. Kehidupan kita akan terasa penuh dengan banyak liku-liku dan tantangan, serta kita merasa bahwa kita sendirian menghadapinya ketika kita memang jauh daripada Tuhan. Namun, ketika kita menjadi semakin dekat kepada Tuhan, menjadi sesuatu terjadi dalam hati kita, yaitu berkat Tuhan tetap berjalan mengalir di dalam segala situasi dan suasana. Saudara terkasih, ketika orang Israel sudah menjauh daripada Tuhan, maka Tuhan memperbolehkan sesuatu terjadi bagi kehidupan mereka. Mereka hidup di dalam kesengsaraan, mereka hidup di dalam keadaan menjerit, dan tidak ada yang akan menopang. Namun firman ini Joel mengingatkan kepada mereka, ketika mereka kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengubah segalanya untuk menjadi sebuah kebaikan. Tuhan akan menjadikan gunung-gunung meniriskan anggur baru, dan bukit-bukit akan mengalirkan susu, dan segala sungai Yuda akan mengalirkan air. Artinya ada sebuah pengharapan dari sebuah keadaan yang sulit. Ada sesuatu yang diharapkan dari berbagai tantangan-tantangan yang terjadi. Saudara terkasih, ketika orang percaya menjalani kehidupannya, dia akan melihat tangan Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan dalam segala keadaan yang dia hidupi. Oleh karena itu, kita perlu mengkoreksi diri dalam hati kita. Apakah sejauh mana kedekatan kita dengan Tuhan? Apakah memang yang kita alami pada saat ini merupakan sesuatu yang terbaik daripada Tuhan secara iman kita, atau melihatnya sebagai sesuatu penghukuman daripada Tuhan? Mindset iman kita itu yang perlu untuk dirubah. Sesungguhnya Tuhan akan mendatangkan kebaikan, dan segala persoalan yang terjadi akan menjadi jalan Tuhan sebagai jalan kebaikan ketika kita semakin dekat dengan Yesus Kristus, dengan Tuhan kita dalam perjalanan kehidupan kita. Ketika orang Israel menjadi menyembah berhala dan memalingkan mukanya daripada Tuhan, maka bait Tuhan pun menjadi sebuah kegersangan, menjadi sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan mereka. Namun ketika mereka mengubah diri menjadi pergi ke rumah Tuhan, menyembah Tuhan dalam kehidupannya, maka kegersangan pun akan menjadi jalan Tuhan untuk menjadi sebuah kebaikan dalam kehidupan mereka. Demikian dengan orang percaya sampai pada saat ini. Banyak orang percaya yang menjadi mengandalkan dirinya, melupakan Tuhan, maka kebaikan pun akan menjadi sebuah kegersangan. Sesuatu berkat pun akan menjadi sumber daripada masalah. Tidak jarang orang oleh karena harta sendiri pun menjadi konflik, menjadi persoalan, menjadi permusuhan antar bersaudara. Namun ketika hak Tuhan hadir dalam kehidupannya, persoalan sendiri pun akan menjadi sebuah berkat bagi kehidupan mereka, karena mereka akan bertambah hikmat, bertambah pengetahuan, dan bertambah kebijaksanaan melalui persoalan yang terjadi.
Oleh karena itu, firman ini mau mengingatkan kita saudara terkasih, agar kita mendekat kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, memberikan diri kita kepadanya. Kemudian ketika kita sudah memberikan diri, Tuhan menjanjikan, Tuhan memberikan sebuah kebaikan. Dari gunung-gunung akan mengalir air, dan dari sungai-sungai, semua sungai akan dialiri oleh air. Karena Tuhan menyatakan janjinya dan Dia akan melakukannya. Oleh karena itu saudara terkasih dalam Kristus Yesus, apapun keadaanmu, mari semakin melihat cara Tuhan bekerja di dalam keadaan yang kita alami. Mari lihat bagaimana Tuhan menyelesaikan dan turut campur tangan di dalam kehidupan yang kita jalani sehari-hari. Saudara terkasih, firman ini mau menyegarkan kita terus, agar kita melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja melalui segala sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita. Maka gunung-gunung akan meneriskan anggur baru, bukit-bukit akan mengalirkan susu, dan sungai Yuda akan mengalirkan air. Mata air akan terbit dari rumah Tuhan dan membasahi lembah Sihon. Demikian firman ini mau mengingatkan kita, sebuah ketidakbaikan akan menjadi kebaikan ketika orang percaya datang menghadap dan mempercayai Tuhan secara total dalam kehidupannya. Oleh karena itu, mari beriman dan tetap andalkan Tuhan dalam segala kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu mengingatkan kami agar kami tetap mengarah diri kepada Tuhan. Ketika dunia ini menggoda kami, ketika pikiran kami membuat kami untuk menjadi lupa terhadap Tuhan, maka iman kami biarlah Tuhan tuntun agar tetap mengandalkan Tuhan dan menjadikan segala kemustahilan menjadi sumber berkat, kegersangan menjadi sumber sukacita, karena ada Tuhan yang menjadi pemberi segala yang terbaik bagi kehidupan kami. Jadikan firman-Mu berakar berbuah, bertumbuh dalam kehidupan kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati.